Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly dengan NIM 240221042, Prodi Ilmu Pemerintahan. Di kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tugas mata kuliah Eco Governance, yaitu kultum tentang keutamaan bulan suci Ramadan, dengan dosen pengampu Dr. Andas Andi Mulawangsa Mapakalu MH. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita kenikmatan iman, kenikmatan Islam, dan kenikmatan kesehatan, sehingga kita bisa dipertemukan kembali dengan tamu yang agung kita, yakni bulan suci Ramadan. Banyak orang yang tahun lalu masih bersama kita, namun hari ini telah berpulang ke rahmatullah. Maka keberadaan kita di sini adalah bukti nyata kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita kesempatan kedua untuk membersihkan diri. Ada begitu banyak kemuliaan di bulan ini, namun bukan hanya kemuliaan biasa. Ada 3 poin besar yang harus kita renungkan di bulan ini. Yang pertama, bulan turunnya Al-Quran. Ramadan dipilih menjadi bulan yang mulia di antara di dalamnya Allah menurunkan wahyu pertama kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Ini adalah momentum terbaik bagi kita untuk kembali berinteraksi dengan kitab suci, bukan sekadar hanya membacanya, tapi juga meresapi maknanya. Yang kedua, bulan pengampunan dosa. Ramadan adalah sebuah pembersih rohani, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan saja teman-teman, setahun penuh kita bergelimang khilaf, lalu Allah menyediakan 30 hari untuk menghapus semua catatan buruk tersebut. Sungguh rugi bagi kita jika Ramadan sudah berlalu dengan begitu saja tanpa adanya perbuatan baik yang kita lakukan. Namun status kita saat ini masih sebagai ahli maksiat. Sungguhlah rugi bagi kita. Kemudian yang ketiga itu malam Lailatul Qadar. Di bulan ini terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, sekitar 83 tahun. Artinya satu malam saja amalan kecil kita di malam itu bernilai seperti melakukannya seumur hidup manusia. Ini adalah salah satu bentuk bonus besar yang Allah berikan kepada khususnya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa kita harus bersemangat, teman-teman sekalian? Puasa bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga. Secara filosofis, puasa adalah latihan pengendalian diri. Jika yang halal saja seperti makanan dan minuman bisa kita tinggalkan karena perintah Allah, maka seharusnya lah kita meninggalkan yang haram seperti dusta, maksiat mata, dan ghibah. Maka menjadi jauh lebih mudah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan, banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga saja.
Jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan ini. Isilah waktu dengan berzikir, sedekah. Mari kita jadikan Ramadan tahun ini sebagai Ramadan terbaik, seolah-olah ini adalah Ramadan terakhir kita. Jangan biarkan ia berlalu begitu saja tanpa perubahan kualitas ibadah kita. Selain 3 keutamaan tersebut, ada satu hal penting yang sering kita lupakan, yaitu bahwa Ramadan adalah bulan tarbiyah, yaitu bulan pendidikan bagi jiwa kita. Di bulan ini Allah mendidik kita menjadi pribadi yang lebih sabar. Ketika kita menahan lapar, haus, dan emosi sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Hal ini mengajarkan kita bahwa kita mampu mengendalikan diri, bukan dikendalikan oleh hawa nafsu saja. Teman yang dirahmati Allah, seringkali kita berkata, saya sulit meninggalkan kebiasaan buruk. Namun pada dasarnya Ramadan membuktikan bahwa sebenarnya kita mampu. Kita bisa berhenti makan, minum, bahkan menahan amarah. Maka tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak bisa meninggalkan dosa. Ramadan juga kemudian mengajarkan kita tentang kepedulian sosial. Ketika kita merasakan lapar, kita menjadi lebih peka terhadap saudara-saudara kita yang setiap hari merasakan hal yang sama. Oleh karena itu Rasulullah SAW dikenal sebagai orang yang paling dermawan, dan beliaulah yang menjadikan lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Ini merupakan menjadi pembelajaran bagi kita untuk memperbanyak sedekah, membantu sesama, dan tidak bersikap acuh terhadap lingkungan sekitar. Inilah yang sejalan dengan nilai Eco-Governance, yaitu kepedulian dan tanggung jawab dan keberlanjutan dalam kehidupan sosial. Kemudian Ramadan juga merupakan momentum untuk memperbaiki hubungan, baik hubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Jika selama ini kita memiliki kesalahpahaman, dendam, atau hubungan yang renggang, maka inilah saat yang tepat untuk saling memaafkan. Karena sejatinya kesempurnaan ibadah kita hanya dilihat dari hubungan kita, tidak hanya dapat dilihat dari hubungan kita dengan Allah atau hablum minallah, tetapi juga hubungan kita dengan manusia atau hablum minan nas. Teman-teman sekalian, pernahkah kita memanfaatkan Ramadan ini sedemikian rupa untuk menambah pahala dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi mari kita memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Isi hari-hari kita dengan amalan ringan tetapi juga bernilai besar, seperti kita memperbanyak membaca Al-Quran, walau hanya beberapa ayat saja setiap harinya, memperbanyak istighfar dengan zikir, menjaga lisan dari perkataan yang sia-sia, dan memperbaiki akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Karena boleh jadi saja amalan kecil yang kita lakukan dengan ikhlas justru menjadikan sebab turunnya rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mempertemukan kita kembali dengan hari kemenangan selanjutnya dalam keadaan yang suci. Sekian kultum singkat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.